Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya sudah berada di rumah salah satu petani di Desa Sumberpandan, Kecamatan Bujukan, Kabupaten Bondowoso, yaitu rumah Bapak Abdurrahman Saleh yang biasa dikenal dengan Pak Eka. Di mana beliau adalah salah satu petani sekaligus ketua kelompok tani di Desa Sumberpandan. Beliau saya jadikan narasumber pada tugas praktikum kali ini. Pagi Pak Eka, maaf ganggu waktunya sebentar. Sengaja pagi ini saya berkunjung ke rumah Pak Eka, di mana dengan maksud saya akan mewawancarai Pak Eka sebagai narasumber saya di tugas praktikum kali ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri Pak, nama saya Rahmawati Dwi Anggraini, biasa dipanggil Rani. Saat ini saya sedang kuliah di Universitas Terbuka Jember semester 3. Pada saat ini saya mendapatkan tugas praktikum di mana mengunjungi salah satu petani yang ada di wilayah. Karena saya sendiri adalah penyuluh pertanian, maka saya memilih di wilayah binaan saya sendiri, yaitu Desa Sumberpandan, Kecamatan Bujukan, Kabupaten Bondowoso. Selama ini kan Pak, yang saya lihat pada musim tanam buah ini mayoritas Desa Sumberpandan tanam tembakau, cabai, dan jagung. Untuk lahan Pak Eka sendiri ditanami apa Pak saat ini? Ditanami tembakau sama lombok, Bu. Tembakau sama lombok. Itu tumpang sari atau sendiri-sendiri Pak di lahannya? Tumpang sari, Bu. Jadi tumpang sari ya antara tembakau dan cabai. Untuk luasnya Pak berapa hektar? 200, Bu. 200 itu berarti 0,2 hektar. Selama budidaya tumpang sari tembakau dan lombok, apa ada kendala atau masalah yang dihadapi Pak Eka? Iya, Bu. Apa aja Pak? Kendala yang pertama itu di lahan saya itu kekurangan air. Yang kedua kendala pupuk. Mungkin ada lagi Pak? Yang ketiga sehingga terkena penyakit. Berarti mudah terserang penyakit. Iya, Bu. Selama ini Pak Eka apa hanya memakai pupuk kimia atau pernah mencoba pupuk organik seperti POC atau Bokasi dan lain-lain Pak? Selama ini masih belum pernah, Bu. Berarti full ya Pak, urea, Iya, Bu. NPK gitu ya Pak. Selama ini Pak Eka sendiri pernah mencoba atau mengaplikasi pupuk organik selain pupuk kimia Pak, seperti POC atau Bokasi dan lain-lain? Pernah, Bu. Dulu memang ada pembuatan POC. Namun POC sendiri jarang dipakai untuk masyarakat sini, Bu. Kenapa, Masyarakat Pak? sini lebih cenderung memakai pupuk kimia, Urea ya. urea. Sebenarnya Pak, banyak solusi untuk mengatasi kekurangan pupuk. Salah satunya ya tadi menggunakan bahan-bahan organik. Sekarang sudah banyak inovasi, salah satunya PSB, di mana PSB itu adalah fotosintesis bakteria. Sebelumnya apa Pak Eka pernah mendengar atau tahu PSB? Belum, Bu. Merah lah itu adalah PSB, di mana PSB itu sendiri adalah fotosintesis bakteria, yaitu bakteri yang membantu proses fotosintesis pada tanaman, sehingga nanti membantu tanaman itu menjadi lebih subur karena membantu proses fotosintesis. Di mana PSB ini Pak bisa membantu menambah nitrogen ke dalam tanaman. Nitrogen itu ya itu Pak, dalam urea itu mengandung nitrogen. Sekali epitop urea langsung hijau kan Pak. Iya. Nah ini juga seperti itu, menambah nitrogen untuk tanaman. Jadi nanti jika diaplikasikan secara terus-menerus bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia seperti urea. Selain itu dapat memperkuat tanaman agar tidak terserang hama dan penyakit dan mempercepat tanaman buah. Pak, barusan kan saya sudah menjelaskan secara singkat apa itu PSB dan kegunaannya.
jika saya tawarkan kepada Pak Eka untuk mengaplikasikan PSB itu, apa Pak Eka mau? Mau Bu. Berarti Pak Eka mau mencoba untuk mengaplikasikan bahan organik di lahannya ya Pak? Iya Bu. Apa sih Pak kendala para petani di sini? Kenapa tidak mau mencoba atau tidak pernah mencoba bahan organik? Jadi hanya fokus pada pupuk kimia. Apa sih kendalanya Pak? Kendalanya yang pertama itu organik itu prosesnya tidak cepat seperti pupuk urea. Tidak langsung terlihat ya Pak? efeknya? Tidak langsung lihat perkembangannya Bu. Selanjutnya ada lagi Pak? Yang kedua memang masyarakat sini senangnya itu pakai pupuk urea saja kimia. Oh yang instan gitu ya Iya. Pak? Padahal bahan-bahan organik untuk pembuatan pupuk organik itu mudah didapatkan, jadi harganya lebih murah sehingga dapat mengurangi biaya budidaya Pak. Tadi juga saya sudah jelaskan PSB Pak, mungkin ada usulan untuk Pak Eka. Tadi kan sudah mau untuk menerapkan, mungkin ada usulan lain Pak? Iya Bu, karena di sini belum pernah mencoba PSB ini. Sekarang saya mengusulkan agar masyarakat menggunakan PSB ini agar mengurangi pupuk urea itu, karena masih belum tahu PSB. Kami di sini membutuhkan praktek langsung untuk pembuatan PSB itu sendiri. Jadi ya karena memang di sini belum, jadi memang harus ada percobaan langsung ya Pak. Iya, Bu. Praktek langsung dengan para petani sehingga mereka tahu bagaimana cara pembuatan PSB. Mungkin itu Pak wawancara dari saya. Kira-kira kapan saya bisa langsung ke lahan Pak untuk melihat bagaimana sih kondisi real di lahan Pak Eka sendiri? Sebentar lagi Bu, karena lahannya daerah saya itu dekat Bu. Oh jadi sebentar lagi bisa ya Pak langsung ya Pak Iya, ke Bu. lahan. Oke terima kasih Pak. Mungkin itu dari saya wawancara hari ini. Nanti kita langsung lanjut ke lahan milik Pak Eka untuk melihat bagaimana sih real di lapangan. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokasi milik Pak Eka, di mana bisa terlihat lokasi ini ditanami tembakau dan cabai. Seperti wawancara sebelumnya, lahan ini luasnya 0,2 ya Pak? Iya. 0,2 hektar. Dan sistem tanamnya tumpang sari, yaitu cabai dan tembakau. Sepanjang mata saya memandang, saya lihat memang pertumbuhannya kurang maksimal, di mana terlihat cabai terdapat penyakit ya Pak, terserang penyakit, keriting, dan tumbuhan tembakaunya juga kurang maksimal, ada yang tinggi, ada yang pendek ya Pak. Iya. Pak, apa sebelumnya pernah menggunakan bahan organik? Belum Pernah. Belum Sebenarnya pernah. sudah banyak Pak bahan-bahan organik, di YouTube juga sudah ada, sudah banyak. Salah satunya itu PSB, di mana PSB itu adalah fotosintesis bakteria. PSB itu bisa membantu maksimalkan pertumbuhan tanaman para petani. Seperti ini Pak, nanti bisa diterapkan PSB. Karena PSB itu nanti menambah nitrogen sehingga bisa mengurangi penggunaan pupuk urea. Karena petani di sini kan mayoritas kalau tidak urea tidak dipupuk ya Pak. Sedangkan urea itu mengandung nitrogen. Jadi dengan PSB ini bisa mengurangi urea. Seperti itu Pak. Saya Pak ini lebih baik pada budidaya selanjutnya Pak Eka itu juga menerapkan bahan organik seperti PSB. Tapi kan saya tidak tahu Bu cara pembuatan PSB itu gimana. Saya minta tolong jenengan gimana caranya pembuatan PSB itu sendiri dan bisa diterapkan di masyarakat Sumber Pandan khususnya. Oh iya, karena memang sebelumnya belum pernah mencoba Pak. Nanti saya jadwalkan kapan saya bisa
Jadi bisa Pak Eka nanti mengundang para petani, kita kumpul bersama. Nanti di sana saya akan mengisi, mendemonstrasikan caranya bagaimana penggunaan PSB. Nanti saya juga akan menjelaskan PSB itu apa beserta manfaatnya. Seperti itu. Pak Eka atas waktunya sudah mengantarkan saya ke lahan untuk mengamati bagaimana lahan Pak Eka saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kondisi lahan Bapak Eka saat ini, di mana sangat terlihat bahwa tanaman yang ada di sini tumbuh kurang maksimal.